Asalisu, perkara yang ketiga yang mampu membatalkan sholat, al-aklu, yaitu makan. Jadi makan ini salah satu hal yang mampu membatalkan sholat. Namun ada beberapa kriteria makan yang dianggap membatalkan sholat. Ada makan yang tidak dianggap batal sholat. Oleh karena dia memiliki kriteria, wafihi tafsilun, dan berkaitan tentang makan tafsilun, memiliki sebuah perincian. Pelarangan makan di dalam sholat ini berawal dari masuknya seseorang di dalam takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu salah satunya takbir yang mengharamkan seseorang apa-apa yang tadinya boleh. Yang tadinya makan, udah takbiratul ihram kagak boleh. Yang tadinya boleh ngomong, takbiratul ihram kagak boleh. Nah, itu batasan, makanya disebut dengan takbiratul ihram. Batasan, ada hal-hal yang tadinya diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah makan. Nah, oleh karena di sini disebutkan terdapat tafsil atau rincian berkaitan dengan makan, maka kita harus ketahui al-awwalu, yang pertama, idza kana kasiron, kalau makan itu kasiron, banyak. Jadi kalau kita makannya makan banyak di dalam sholat, sepiring sama lauk pauknya karena itu kan makan Ramadan. Yubtilu mutlakon, maka kalau makannya makan banyak, kondisi demikian batal secara mutlak. Sawaun akana sahwan au amdan, kondisi ini tidak mempengaruhi baik dalam keadaan lupa maupun dalam keadaan sengaja. Pokoknya kalau udah makan banyak batal aja, mau dia lupa mau dia sengaja. Beda tapi sama puasa, beda sama puasa. Kalau puasa kagak batal, lupa mah kalau puasa, sebab perbedaannya kalau sholat itu dia punya hayatul khasah, kondisi yang khusus, yang pada sholat itu dia selalu ingat, makanya mungkin dianggapnya sebuah keterlaluan kalau dalam sholat dia lupa sholat kemudian makan. Beda sama puasa. Kalau puasa kan biasa kita aktivitas biasa, makanya kalau puasa itu kemudian lupa sesuatu hal yang mungkin dan dimaklumi, makanya lupa makan pada saat puasa tidak batal walaupun misalkan habis 3 piring. Beda sama puasa apa sholat. Kalau sholat mah batal, mau sengaja mau kagak, mau lupa sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana qalilan, sekarang makannya sedikit. Kalau makannya sedikit, la yubtilu illa idza ta'ammadahu, tidak membatalkan makan sedikit kecuali dia sengaja di dalam makan sedikit. Ya, kalau sedikit itu tidak membatalkan. Berarti kalau sengaja membatalkan, makan sedikit yang disertai dengan ketidaksengajaan. Biasanya kondisi ini dialami oleh seseorang pada saat sholat, kemudian dia merasakan ada sisa-sisa makanan, selap-selip. Ada selap-selip, kemudian daging. Daging itu kemudian dia rasa ada di dalam mulutnya, dan dia bisa pisahkan itu, sisa makanannya. Seandainya makanan itu masih bisa dipisahkan sama dia, kemudian dia telan di dalam sholatnya, batal. Tapi kalau sisa-sisa yang sudah nggak bisa dibedakan, nggak jadi masalah. Itu makannya sedikit tuh. Jadi kalau makan sedikit atau makan sedikitnya makan yang agak sedikit gedean. Kalau sisa-sisa mungkin agak kecil. Sekarang agak yang gede-gedean, gedean dari itu. Gede kecilnya sebenarnya yang menjadi patokan itu al-urf, kebiasaan, adat istiadat. Cuman karena memang jarang kasus seperti ini, kemudian masyarakat banyak itu tidak mengetahui batasan-batasan makanan banyak, makan sedikit.
Kalau uruf kita makan sedikit kan setengah piring, kagak ada lauknya. Setengah piring udah sedikit itu. Tapi enggak, kalau dalam sholat tuh nggak bisa begitu. Katakanlah seperapat sendok. Itu tidak membatalkan, yang penting satu, kagak disengaja. Tapi kan jarang kita makan begitu, sholat kagak disengaja makan. Paling biasanya kasus yang dialami oleh kita itu pada saat sisa-sisa makanan terjadi. Nah ini, nyelip nasi, nyelip daging, nyelip cabai. Kadang-kadang ada aja tuh sifat tanggung. Wah tanggung telan. Bari ngegigit biji cabai kan ada tuh rasa-rasa pedas. Ditelan sama dia. Batal. Padahal kondisinya bisa dia pisahkan itu biji cabai dan kemudian dia buang. Jadi setiap sisa-sisa makanan yang bisa dipisahkan di dalam mulut wajib tuh dia buang, jangan ditelan. Kalau ditelan dia batal. Dibuangnya gimana? Dibuangnya tentunya pakai tata cara kita ngeludah, ada ngeludah. Kalau dulu masjidnya nggak ada ubin, tanah pasir ke bawah. Tapi kalau sekarang kita ngeludah, coba-coba ke bawah. Kalau nggak digampar sama DKM ludah ke bawah. Karena ini ke baju kita orang, ke baju aja gitu kita lap atau ke baju itu sisa-sisa makanan. Nah ini adalah dua kondisi berkaitan tentang makanan yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Secara umum mudahnya, kalau makanan itu makanan banyak, sengaja atau tidak sengaja, maka batal dia punya sholat. Kalau makanan itu sedikit, maka harus dilihat. Kalau ditelan sama dia tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Itu berkaitan dengan makanan. Dan juga perbedaan antara sholat dengan puasa. Kalau sholat lupa makan, batal. Makanannya banyak nih, lupa dia makan, batal. Kalau puasa lupa, kagak batal. Kenapa bisa begitu tadi? Kalau sholat itu punya kondisi yang bisa selalu mengingatkan orang yang sholat kalau dia dalam kondisi sholat. Sebab waktu sholat itu kan sebentar, nggak lama. Beda sama puasa. Kalau puasa itu kondisi kita seperti normal, hanya pada saat itu kita dilarang makan, dilarang minum, dan dilarang hal yang lainnya. Makanya kadang-kala karena aktivitas kita bisa normal, jatuh kepada kita lupa. Apalagi biasanya kita habis bangun tidur tuh. Dan terjadi pada saat awal-awal puasa, lelungu awal puasa, bangun tidur, ujuk-ujuk nyari kopi aja, habis sebungkus lupa puasa. Mantap itu. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, tarku ruknin min arkanis sholat, meninggalkan satu rukun min arkanis sholat, daripada rukun-rukun sholat. Rukun sholat kan ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Tetapi substansinya sama sebenarnya. Pada pokoknya itu kalau kita masukin ya 13 itu. Kalau dia meninggalkan satu rukun aja daripada rukun-rukun sholat, batal dia punya sholat. Disengaja dia tinggalin. Tapi kalau nggak disengaja dia lupa misalnya kagak sujud atau kagak ruku, tahu-tahu ingat di rakaat keduanya itu mah kagak batal. Cuma nanti dia kejar lagi satu rakaat plus setelah dia tahiyat dia sujud sahwi. Yang jadi kalau sengaja sama dia tinggalin, batal dia. Au ada mutawafuri, atau tidak memenuhi satu syarat min surutiha, daripada syarat-syarat sholat. Di sholat itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Nah, syarat sholat adalah hal-hal yang dengannya sholat itu bisa sah. Tetapi sholat itu berada di luar sholat. Rukun sholat, hal-hal yang dengannya sholat bisa sah. Dan rukun itu berada di dalam sholat. Itu perbedaannya antara syarat sama rukun. Di antara syarat itu adalah suci.
Suci makan di luar sholat. Kita sebelum sholat suci dulu. Tetapi ketika kita sholat kagak ada perbuatan suci, emang udah suci. Demikian pula syarat Islam, sholat itu Islam. Orang sholat mana ada ngebawa-bawa Islam. Tetapi dia orang sholat itu memang harus Islam. Itu syaratnya tuh diantaranya. Kalau rukun di dalam sholat seperti apa? Seperti niat. Niat mah di dalam sholat. Jadi perbedaannya tuh. Tetapi syarat dan rukun adalah hal yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi satu saja, maka sholatnya tidak sah. Ini hal-hal yang membatalkan. Wa yasmulu hadza mubtilatin katsiratan minha. Dan mencakup hal yang membatalkan mubtilatin katsiratan akan hal-hal yang membatalkan yang banyak. Jadi ada di sini beberapa hal yang membatalkan sholat itu, ada juga yang tidak termaktub di sini, cuma disinggung di sini banyak. Minha di antara hal yang membatalkan sholat, niyatu qat'is sholati, niat memutuskan sholat. Jadi kita sholat nih, Allahu Akbar, niat mutusin sholat aja batal pada saat itu. Niatin mutusin sholat batal pada saat itu. Wa taraddudu fi qatiha, di antaranya juga adalah ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Mutusin kagak ya, udah batal itu, ragu-ragu dia. Ragu-ragu. Wa ta'liqu qatiha bisyai'in, dan menggantungkan niat sholat dan menggantungkan memutuskan sholat bisyai'in dengan sesuatu. Contoh, dia lagi sholat, Allahu Akbar, di dalam hatinya gini, pokoknya kalau si fulan datang gua batal sholat. Walaupun si fulan belum datang udah batal sholat. Allahu Akbar, pokoknya kalau ada si ini gua batalin sholat nih. Nah, ngegantungin sholatnya berdasarkan sesuatu. Walaupun itu belum terjadi, niat seperti itu otomatis langsung membatalkan sholat. Wa tatwilu ruknil qasir, di antara juga adalah memanjangkan rukun yang pendek. Rukun yang pendek, duduk di antara dua sujud. Tidak, rukun-rukun pendek tuh. Kalau dipanjangin sama dia bisa batal. Kemudian wan kisaful aurati in lam tastar halan, terbukanya aurat kalau dia tidak buru-buru tutup batal sholatnya. Jadi terbukanya aurat kalau langsung kita tutup nggak batal. Tapi kalau kita lambat-lambatin batal sholat. Ini pada posisi kita tahu. Sekarang bagaimana kalau posisi kita kagak tahu, aurat kita kebuka, setelah sholat kita diinformasiin sama orang, Pak, tadi auratnya kelihatan. Masa? Kalau orangnya orang terpercaya, ulangin sholatnya. Tapi kalau orangnya orang kagak percaya, jangan ulangin sholatnya. Ya kan, kalau kabar itu pun ada kabar fasik, ada kabar adil. Kalau kita lu orangnya bukan main-main ini mana, nggak bercanda-bercanda ini mana. Diterima kabar ya, kalau orang yang suka ngebohong-bohong begitu kan ragu-ragu, benar apa kagak, nggak jadi masalah itu. Tapi kalau kita kagak tahu mah nggak jadi masalah. Namun setelah kalau misalkan sholat kita orang, setelah sholat kita lihat, waduh, aurat gua kelihatan, ya nggak sah tadi sholatnya, ulang lagi dia sholatnya. Kemudian wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hablin, dan jatuhnya najis jika tidak dilemparkan pada saat itu min ghairi hablin, tanpa ada membawa. Dia lagi sholat, kejatuhan najis. Najisnya cuman syaratnya yang tidak membatalkan itu najis kering. Tai cecek jatuh kering, langsung dilemparin sama dia, nggak batal. Yang penting langsung. Beda sama najis basah mah. Kalau najis basah mau dilemparin juga batal, sebab nempel basahnya. Kalau yang kering mah kagak. Begitu juga kita lagi sholat melihat itu orang ada najis, sentil aja udah. Kering, syarat kering. Makanya colek, cium, hilang. Oh iya.
Kemudian wal hadatsu binawihi, dan datang hadas dengan macamnya. Wal inhirafu anil kiblati, di antara yang membatalkan adalah berpaling dari arah kiblat. Berpaling dari kiblat. Syarat menghadap kiblat itu dengan dada. Jadi kalau muka enggak, wajah tuh enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dada mengok sedikit, biluk sedikit, bengkok sedikit dari arah kiblat, batal sholatnya. Tapi kalau tengok-tengok nih pakai muka enggak batal, cuman hukumnya makruh. Watar kuruknil amdan fi'liyan au qauliyan, dan meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, baik rukunnya rukun fi'li maupun rukunnya rukun qauli. Rukun fi'li itu rukun perbuatan, rukun perbuatan seperti berdiri, ruku, rukun fi'li. Kalau rukun qauli rukun ucapan seperti takbiratul ihram, al-fatihah. Rukun qauli itu tasyahud, ditinggalin dengan sengaja, batal. Wa kadzalika al-ikhlalu bi ahadi syurutil arkan, dan demikian pula batal salatnya cacat di salah satu syarat dan rukun, dicacatin. Ka'adamil inhina'il mujzi fir ruku', seperti tidak tunduk dengan tunduk yang mencukupi pada ruku'. Kan kalau ruku kita tunduk tuh syaratnya tuh. Dan ruku itu dianggap cukup ruku pada saat ketika ngebungkuk tangan kita sampai ke lutut. Kalau dia ruku tapi ketika begini nggak sampai, nggak cukup itu. Nggak cukup rukunya. Jadi cukup ruku itu dianggap sah pada saat dia ngebungkuk. Seandainya dia ngebungkuk tangannya sampai ke lutut. Walaupun tangan itu tidak syarat harus memegang lutut. Cuman sekiranya kalau dia ruku tangan sampai ke lutut cukup rukunya. Tapi kalau kagak sah rukunya. Nah itu ini khilal tuh, ketika orang ruku dan tangannya kagak sampai ke lutut, nah rukunya cacat itu, nggak sempurna. Itu juga batal. Wa adami sujudi ala hadil a'dha'i sab'ah, dan tidak sujud di atas salah satu anggota yang 7 pada sujud. Jadi misalkan kita sujud, salah satu anggota sujud yang 7 kita nggak nempel, batal sholatnya. Anggota sujud, ingat, anggota sujud itu ada 7 yang harus nempel. Jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak ujung kaki nih, ujung kaki, 2, 6. Terus 7 ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota tuh. Nempel hidung hukumnya sunnah. Dia nempel hidung kagak nempel jidat hukumnya nggak sah, sujudnya batal. Pokoknya salah satu aja. Yang 5 nempel, 1 kagak, batal. Harus nempel semua yang anggota sujud. Wa adami tuma'ninatin fi ahadil arkanil arba'ah, dan tidak tuma'ninah pada salah satu rukun yang 4. Nah, rukun yang 4 tidak tuma'ninah itu. Seperti dalam ruku, i'tidal, sujud, terus harus tuma'ninah. Tuma'ninah, tenang sebentar. Enggak tuma'ninah, enggak sah salatnya. Wa adami sima'in nafsihi fi arkanil qauliyah, di antara juga yang membatalkan tidak mendengar dirinya sendiri pada rukun qauliyah. Dia baca rukun qauliyah, misalkan Fatihah. Dia baca Fatihah, dia enggak ngedengar suaranya. Cuma dia enggak ngedengar, enggak sah itu. Mulut kumat kami. Cuma enggak ngedengar dia. Nah, itu enggak sah itu Fatihahnya. Jadi Fatihah itu minimal harus dia mendengar apa yang dia baca. Wa ghairi hamina surut, dan selainnya daripada syarat-syarat. Wa kadzalika al-ikhlalu bi ahadi surutil jamaah, dan demikian pula cacat di salah satu syarat jamaah.
katakan dumi alal imami, seperti dia posisinya lebih depan ketimbang imam, batal posisinya. Au ta'akhuri anhu biruknaini fi'laini biduni udrin, atau dia ketinggalan imam dengan 2 rukun, batal sholatnya. 2 rukun ketinggalan. Wa qata'uli intidharil imami biduni niyatil qudwah, atau dia nunggu imamnya tanpa niat qudwah. Nunggu imamnya niat qudwah, niat kagak niat jamaah, batal. Misalkan dia sholat nih, nungguin imamnya nih, lama amat berdiri, tunggu sampai dia berdiri gitu, tapi nggak ada niat jemaah, nggak sah sholatnya tuh. Seperti misalkan